Puji Tuhan, pagi hari ini kembali kita mau belajar pada firman Tuhan yang menjadi pesan Tuhan buat kita minggu ini. Judulnya adalah tetap fokus terhadap pimpinan Tuhan. Yang kemarin Bapak Gembala sudah ingatkan kenapa Tuhan sampai berikan judul ini. Tentunya mungkin di antara kita hari-hari ini fokusnya udah teralihkan. Fokusnya udah enggak lagi ada di dalam pimpinan Tuhan. Dan bagi saya pribadi ketika renungkan pesan ini sebenarnya sebuah warning ya, sebuah alarm buat kita semua, khususnya tentu buat gereja kita ya. Karena lewat Bapak Gembala Tuhan kasih pesan ini buat kita semua. Nah, artinya kan benar-benar ini menjadi satu perhatian yang khusus ya, yang harus kita benar-benar jaga. Jangan sampai tanpa kita sadari kita sudah melenceng jauh. Kita sudah keluar dari rencananya Tuhan. Kita sudah kehilangan tujuan semula. Nah, bahkan mungkin banyak orang percaya yang hari-hari ini juga ya bisa jadi mungkin sedang kehilangan fokus di dalam pengiringannya kepada Tuhan. Nah, makanya kita jangan sampai fokus kita ini sudah tidak lagi ada dalam pimpinan Tuhan. Ya, kalau kita bicara tentang fokus, ini saya percaya bahwa kalau kita nggak fokus, ya, ini sebenarnya bisa berakibat fatal, sangat berbahaya. Saya mengibaratkannya dalam sebuah pertandingan sepak bola. Ya. Sepak bola kadang-kadang kan kalau dalam menit-menit akhir misalnya kubu yang satu membutuhkan kemenangan, ya minimal 1-0 supaya dia bisa maju ke babak selanjutnya. Kubu yang lain dia mencoba untuk mempertahankan supaya seri, ya. Supaya ya klub yang satunya lagi dia yang bisa maju. Tapi kan kadang-kadang di menit-menit akhir itu seringkali orang itu nggak fokus. Misalnya bagian pertahanannya, ya setelah sekian puluh menit mau bertahan dengan luar biasa, tapi kadang-kadang di menit-menit akhir itu suka nggak fokus. Ya karena lelah lah dan lain sebagainya, sampai akhirnya kemudian pihak lawan itu bisa berhasil membobol gawang dan akhirnya menang. Ya dan kemudian klubnya dia yang berhasil maju ke babak berikutnya. Ya, kadang-kadang seperti itu. Atau kadang-kadang ada juga ini yang terjadi ya. Ada saudara family, anaknya itu waktu itu dia mengendarai kendaraan mobilnya, baru masuk tol, hujan cukup lebat. Kemudian ya dia bilangnya sih katanya di tol itu ada lubang drain pembuangan. Tapi saya pikir masa sih di tol ada yang seperti itu gitu ya, yang katanya nggak kelihatan. Saya percaya itu bukan karena lubang drain yang bolong itu membuat mobilnya itu jadi melintir dan akhirnya nabrak dinding dan cukup parah seperti itu. Tapi saya percaya itu karena dia nggak fokus. Karena apa? Karena hujan lebat, kadang-kadang kan di jalan tol itu ada air, genangan air ya, waktu kita mungkin kecepatannya tinggi tanpa disadari, kemudian kadang-kadang kan mobil itu bisa goyang seperti itu dan dia nggak fokus, akhirnya kaget, akhirnya ya seperti itulah terjadi. Nah, kadang-kadang kan itu sangat berbahaya. Ya beruntungnya kan bahwa dia nggak sampai bagaimana, tapi kan ya kendaraannya rusak cukup parah ya seperti itu. Nah, ini kan apalagi kalau kita kaitkan dengan pesan Tuhan minggu ini supaya kita tetap fokus dalam pimpinan Tuhan. Artinya kan betapa ini satu hal yang sangat penting yang harus menjadi perhatian buat kita semua ya. Karena kalau kita nggak fokus, ini menjadi satu titik rawan yang mana ujungnya itu bisa mengakibatkan sebuah kekalahan mungkin ya. Sebuah hal yang pastinya nggak enak. Saya bacakan kembali inti pesan Tuhan buat kita minggu ini. Tuhan mau kita menyadari apa yang sedang Ia lakukan atas kita umatnya. Ya, artinya Tuhan sedang menuntun membawa kita umatnya itu kepada suatu tujuan. Ya, tentunya dengan melewati berbagai situasi. Ya, termasuk situasi seperti padang gurun sebagaimana yang pernah dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu, yang kadang-kadang kan mungkin menjemukan. Bersyukurnya bahwa tiang awan dan tiang apinya selalu menyertai kita, dan memang hari-hari ini kita kan nggak bisa melihat yang namanya tiang awan dan tiang api. Tapi kalau Bapak Ibu baca di dalam Keluaran pasal 14 ya, kita baca dulu ya yang menjadi ayat dasar ayat dari pesan Tuhan ini.
diambil dari Keluaran pasal 14 ayat ke-19 dan 20. Saya bacakan untuk Bapak Ibu semua. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Nah, ini yang menjadi hal yang luar biasa. Sebenarnya kalau Bapak Ibu kemudian baca ya selanjutnya, kita bisa melihat bahwa sebetulnya Tuhan itu senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Walaupun saat ini kita udah nggak bisa melihat, menyaksikan, wah seperti apa ya tiang awan itu, seperti apa ya tiang api itu, yang pasti sangat luar biasa, sangat dahsyat ya. Nah, kemarin Bapak kemarin sudah menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan ini, sudah diuraikan ya. Saya bacakan kembali inti poinnya. Apapun yang terjadi, jangan alihkan pandangan kita dari tuntunan Tuhan. Yang kedua, apapun yang terjadi, percayalah Tuhan punya banyak cara dalam membela kita. Nah, Bapak Ibu yang belum mendengar pesan Tuhan minggu ini bisa melihat di aplikasi RDMB atau juga bisa di YouTube. Nah, pagi hari ini saya mau bagikan apa yang saya dapat, apa yang harus kita lakukan agar kita tetap berada dalam arah dan pergerakan Tuhan tanpa kehilangan sedikit pun momen-momen penting yang Tuhan kehendaki. Yang pertama, apapun yang terjadi jangan takut, berdirilah tetap dalam tuntunan Tuhan. Ayatnya diambil dari Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-13. Ya, di depan sudah ada. Di sini dikatakan begini, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Kita udah tahu ya kisah ini, kemarin sudah dipaparkan bagaimana bangsa Israel ada dalam satu kondisi ketakutan, tetapi bagaimana seorang Musa ingatkan kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap. Ini yang menarik adalah poinnya yang di sini, jangan takut, berdirilah tetap. Hari-hari ini ternyata yang namanya ketakutan itu terus-menerus menyerang ya kepada setiap orang. Bahkan orang-orang percaya juga sama mengalami hal-hal seperti itu. Masalah vaksin kan, vaksin ini dibuat oleh berbagai negara. Ada yang dari Amerika, ada yang dari Jerman, ada yang dari Rusia, India, dan banyak lagi, China. Tapi kan menjadi perdebatan banyak orang. Wah, vaksin ini nggak cocok buat orang Asia. Vaksin ini begini, vaksin ini begitu, efeknya begini, efeknya begitu. Wah, banyak hal membuat orang jadi bingung. Orang jadi takut. Yang tadinya orang pikir, wah saya mau beli vaksin yang dari Jerman, lebih aman, lebih hebat, lebih bagus dan sebagainya. Yang dari Amerika dan sebagainya. Itu menjadi perdebatan. Akhirnya membuat orang, ya karena mungkin lewat sosial media lah dan sebagainya, orang jadi takut. Waduh, nanti efek dari vaksin apa ya dan lain sebagainya. Tapi ada juga orang yang merasa kalau udah divaksin, wah tenang-tenang aja, nggak akan kena COVID dan lain sebagainya. Ini satu pemahaman yang salah. Karena dengan kita divaksin itu bukan menjamin kita nggak akan pernah bisa kena yang namanya virus COVID ini. Enggak, kita tetap harus jaga yang namanya kesehatan di dalam tubuh, jaga makanan yang harus kita makan dan sebagainya. Ya, protokol kesehatan harus tetap kita lakukan dan banyak hal lagi. Belum lagi mungkin ya virus COVID yang hari-hari ini masih terus ya mengakibatkan banyak orang tetap terancam. Ada orang yang meninggal dan sebagainya terus terjadi. Belum lagi ya hal-hal yang lainnya, kejahatan lah, teror dan banyak hal lagi. Wah, itu benar-benar membuat orang tuh benar-benar ada di dalam ketakutan. Nah, apa yang harus kita usahakan? Ini betapa luar biasanya. Waktu Musa berkata berdirilah tetap. Ya. Yang menarik saya ini waktu saya ingin tahu arti dari berdirilah tetap ini apa sih? Kalau dalam Alkitab The Message ya, disitu dikatakan stand firm. Artinya kan berdiri kokoh. Oh, berarti berdiri kokoh. Mungkin kita bisa langsung nangkaplah arti dari berdiri kokoh. Ya.
Tapi yang menarik ketika saya membaca di dalam terjemahan Amplified Bible, ini sangat luar biasa ya. Saya hanya baca bagian A-nya aja ya. Di sini dikatakan begini. Then Moses said to the people, "Do not be afraid. Take your stand. Be firm and confident and undismayed." Ya. Dan selanjutnya seperti itu. Nah, ini ya ada hal yang ternyata luar biasa sekali. Jadi di sini dikatakan take your stand. Ambil sebuah sikap supaya kita itu jangan jadi takut. Ternyata ada tiga bagian ya, 3 sikap yang bisa kita lakukan. Yang ternyata kalau saya renungkan lagi, iya ya, ternyata ini hal-hal yang harus kita bangun di dalam pengiringan kita kepada Tuhan supaya kita itu tetap fokus di dalam rencananya Tuhan, di dalam pimpinannya Tuhan. Yang pertama, be firm. Be firm ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ini tegas. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita harus punya ketegasan hati. Nggak mudah diombang-ambingkan waktu dengar ini, dengar itu, nggak mudah terbujuk rayu dan lain ajakan-ajakan dan lain sebagainya. Nggak mudah tergoncang karena situasi keadaan yang mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Kita harus punya satu ketegasan untuk bersikap dalam sebuah kebenaran. Kita udah banyak belajar lewat firman Tuhan. Nah, di sini ada kisah bagaimana seorang di dalam perjanjian lama ya, Daniel dan teman-temannya waktu diperintahkan untuk makan makanan raja ya, minuman dan sebagainya, dan dia punya ketegasan di dalam kehidupannya sehingga dia berani untuk mengatakan kepada orang yang memberikan perintah tersebut. Ini kan satu hal yang luar biasa. Kita buka aja di dalam Daniel 1 bagaimana ketetapan dari seorang Daniel ya. Ini kan dikatakan ini ayat yang ke-10. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang muda ya, orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Ini bagaimana pemimpin ini dia katakan, aduh dia takut. Karena apa? Karena perkataan dari seorang Daniel. Daniel ayat yang ke-8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Ini kan sebuah ketetapan hati, sebuah ketegasan ya, yang dia bangun hari lepas hari. Sehingga ketegasan itu berani dia ucapkan. Ini kan sebagai Buddha, sebagai orang buangan, tapi berani untuk mengucapkan hal seperti ini. Ini nggak mudah, tapi dia punya satu prinsip yang dia bangun hari lepas hari di dalam kehidupannya. Dia berani bersikap tegas. Juga teman-temannya Daniel, Sadra, Mesa, Abednego, ketika diperintahkan ada satu aturan untuk menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Bagaimana mereka ini, 3 orang ini begitu luar biasa mengatakan hal yang dahsyat sekali ya. Kita bisa lihat di dalam Daniel pasal yang ke-3 ayat yang ke-17. Ini bagaimana 3 orang ini menjawab itu bukan karena ada orang-orang lain, tapi dia menjawab atas pertanyaan raja. Mereka menjawab di hadapan raja. Ayat 16 dulu deh. Lalu Sadra, Mesa, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja," dan seterusnya. Ya, ini kan bagaimana satu ketegasan hati yang mereka miliki. Itu nggak bisa terjadi begitu aja, tapi mereka membiasakan diri terhadap hal-hal yang benar. Mereka punya satu ketegasan, ini loh yang harus aku pegang, ini loh yang menjadi pimpinan, ini loh yang menjadi kehendak Tuhan, ini loh yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu mereka latih hari lepas hari sampai akhirnya mereka punya satu ketegasan hati, berani mengatakan hal tersebut di hadapan raja. Wow, ini luar biasa sekali ya. Dan itulah yang membuat mereka tetap fokus ada di dalam pimpinannya Tuhan. Apapun yang mungkin situasi ini diancam masuk ke dapur perapian, bukanlah sesuatu yang kayaknya tenang aja lah, nggak apa-apa. Enggak, itu sesuatu yang menakutkan. Sesuatu yang menakutkan, tapi nyatanya kan karena satu sikap
yang tegas. Bagaimana Tuhan turun tangan, Tuhan bela. Terus yang kedua, confident. Ini kan kalau confident ini ada banyak arti Bapak Ibu. Menarik sekali ketika saya melihat bahasa aslinya apa dan sebagainya. Tapi saya nggak akan menguraikan terlalu banyak. Di sini artinya tuh bisa punya keyakinan, punya kepercayaan, tabah. Tabah ini kan artinya diberikan kekuatan yang dari Tuhan, ya, untuk kita tuh bisa menghadapi berbagai situasi. Kemudian juga merasa aman. Merasa aman itu karena orang ini tuh dia selalu terhubung dengan Tuhan. Jadi karena tahu dia ada di dalam satu keterhubungan dengan Tuhan, dia jadi merasa aman. Situasi apapun yang dia hadapi, dia nggak menjadi takut. Bahkan lewat keterhubungan itu dia merasa bahwa Tuhan itu menjadi sahabat yang luar biasa. Tuhan itu menjadi teman yang benar-benar sangat mengerti keberadaan dirinya. Wah, itu satu hal yang kalau dibangun gitu ya, hari lepas hari, itu menjadi satu hal yang membuat kita tuh akan selalu ada di dalam tuntunannya Tuhan, yang fokus sama Tuhan. Inilah yang harus kita bangun sebetulnya ya. Jadi lewat berbagai tantangan, lewat masalah apapun, kita tetap percaya penuh kepada Tuhan. Cobaan seberat apapun, kita dimampukan oleh Tuhan untuk bisa mengatasinya. Kita dimampukan oleh Tuhan untuk senantiasa punya satu sikap tabah. Dan yang pasti dibalik segala hal yang terjadi, yang Tuhan izinkan kita alami, saya sangat percaya bahwa dibalik semuanya itu Tuhan pasti sedang mempersiapkan ya kepada kita itu untuk kita mengalami sesuatu yang dahsyat. Jadi lewat tantangan, lewat masalah, kalau kita punya satu sikap seperti confident, kita punya keyakinan yang penuh kepada Tuhan, kita punya satu sikap percaya akan janji-janji Tuhan yang enggak pernah goyah. Kita merasa lewat segala masalah aja kita tetap aman di dalam perlindungannya Tuhan. Karena kan hari-hari ini orang aja begitu takut untuk datang ke gereja aja. Takut apa? Takut nanti terkena virus dan lain sebagainya. Orang aja sampai berpikir, saya sampai geleng-geleng. Kenapa ya anak Tuhan aja sampai punya pikiran seperti itu? Karena saya yakin dan percaya kalau kita aja udah misalnya menjaga diri kita lewat makanan-makanan yang harus kita jaga ya. Makanan aja mungkin kita mulai belajar masak dan sebagainya, kemudian makan di rumah, nggak jajan-jajan sembarangan, itu aja bisa dilakukan. Sekarang kalau kita mau pergi ke gereja untuk dapat firman, untuk dengar firman, orang masih rasanya takut nggak, udahlah mendingan di rumah aja. Sebenarnya itu bukan menjadi alasan, itu hanyalah karena rasa takut yang sebenarnya nggak wajar ya, nggak pantas untuk dilakukan. Saya percaya kalau orang punya satu kerinduan untuk ketemu sama Tuhan, masa sih Tuhan nggak kasih perlindungan? Tuhan pasti akan jagai anaknya. Ini yang hari-hari ini banyak orang berpikir, udahlah di rumah aja karena nyaman kok di rumah, lebih enak kok di rumah, bebas kapan juga bisa nonton di YouTube. Ini yang sangat disayangkan, ya, ini sangat disayangkan sekali. Makanya, yuk kita punya satu keyakinan, iya, kalau saya sudah terhubung sama Tuhan, masa sih Tuhan bilang, ya sana, kamu kesana deh, silakan mau bergaul. Enggak, Tuhan pasti akan lindungi. Kita akan merasa aman karena Tuhan ada beserta dengan kita. Dan nanti kita bisa lihat di poin keduanya. Nah, itu yang kedua, confident. Yang ketiga, undismayed. Ini artinya kalau diterjemahkan tidak goyah. Jadi benar-benar ya, hampir seperti yang pertama tadi, kita punya ketetapan hati, kita punya hati yang teguh. Ini yang luar biasa adalah gini, kalau kita baca kitab Keluaran di awal-awal, ini kan bagaimana ada sekelompok orang yang mengalami perbudakan, ini kan udah 130 tahun. Orang-orang ini merasa, semakin hari semakin ditindas nih sama Mesir. Ya karena apa? Karena bangsa Israel itu berkembang semakin banyak. Jadi ditindas sedemikian rupa, kerjanya semakin berat. Akhirnya orang-orang ini berseru, teriak kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, dan Tuhan dengar. Makanya Tuhan langsung buat satu rencana, satu planning akan membebaskan bangsa Israel itu dari Mesir. Nah, ketika udah terjadi hal tersebut lewat
peristiwa-peristiwa 10 tulah yang begitu luar biasa ketika terjadi pengejaran dari Raja Firaun waktu udah berjalan segala. Ini kan sangat kontradiktif sekali ya, sangat disayangkan sekali gitu. Udah lihat hal-hal yang luar biasa, tapi kemudian dalam sekejap aja goyah. Waduh, takut. Di ayat yang ke-10 di Keluaran 14 kemarin kan sudah dijelaskan. Tapi bagaimana Musa kemudian jangan takut, ya, berdirilah tetap. Ini artinya kan tidak goyah, jangan mudah goyah gitu. Itu walaupun ada di belakang sana jangan langsung goyah, langsung dalam ketakutan yang tiba-tiba bisa menguasai seseorang. Itu kan kadang-kadang bisa terjadi seperti itu. Tapi ini kita belajar kembali kepada sosok dari seorang Daniel ya. Daniel kan satu saat orang-orang tuh merasa iri melihat Daniel bisa punya satu kedudukan ya di 3 emas kerajaan. Itu kan itu luar biasa sekali. Tapi ketika dicari apa ya yang menjadi kelemahan dari seorang Daniel, kesalahan Daniel, nggak ditemukan. Oh ternyata cuma dalam hal hubungannya dengan Tuhan. Sampai akhirnya dibuatlah satu larangan untuk memohon kepada dewa atau kepada manusia dan sebagainya. Itu kan sebuah ancaman, sebuah hukum yang tiba-tiba keluar. Kalau kita berpikir, waduh, kalau kita langgar, mati aku. Tapi buat Daniel, apakah itu membuat dia menjadi goyah? Enggak. Dia tidak goyah sama sekali dengan aturan yang dikeluarkan oleh raja. Dia melakukan hal-hal yang biasa dia lakukan sebagaimana seharusnya. Dia tetap punya satu hubungan dengan Tuhan. Dia tetap berdoa sama Tuhan. Itu adalah sebuah sikap, dia tidak mudah goyah lewat situasi yang ada, ya, masalah yang ada. Bahkan ketika kedapatan dia lagi berdoa, kemudian hukumannya adalah masuk ke gua singa. Waduh, kalau orang mungkin hari-hari ini dimasukkan ke gua singa, udah langsung takutnya luar biasa. Tapi apakah Daniel tetap menjadi goyah? Enggak, dia tidak goyah sama sekali. Yang kita bisa lihat, Tuhan menyertai dia. Nah ini kan satu hal yang luar biasa. Jadi dari 3 sikap inilah yang harus kita bangun supaya kita bisa terus ada di dalam tuntunannya Tuhan, ada dalam pimpinannya Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya dapatkan, apapun yang terjadi, percaya bahwa Tuhan selalu bersama kita dan kuasanya di atas segala masalah yang kita hadapi. Ini masih ada kaitannya sebenarnya dengan yang pertama juga ya. Nah, kalau Bapak Ibu baca di dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-20, di sini kan dikatakan demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Ini kan bagaimana awan itu tiba-tiba dibuat menjadi kegelapan karena apa? Karena Tuhan. Kemudian dikatakan semalam-malaman, ya. Maka malam itu lewat. Ya. Artinya kan semalam-malaman ini kan satu hal yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu baca di ayat yang ke-24 dari Keluaran 14, dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ini kan artinya bagaimana Tuhan itu sebetulnya ada di dalam tiang awan dan tiang api. Artinya Tuhan itu selalu menyertai kita. Sekarang kita nggak bisa melihat yang namanya tiang awan dan tiang api. Kita mungkin membayang, wow dahsyatnya waktu itu. Tetapi Tuhan nggak pernah meninggalkan kita. Walaupun sekarang kita nggak bisa lihat, Tuhan itu tetap bersama-sama dengan kita. Itu yang harus kita bangun gitu ya. Hari lepas hari keyakinan itu tuh harus kita bangun. Iya ya, Tuhan itu selalu bersama dengan kita. Nah kadang-kadang orang itu merasa waktu ada dalam masalah, dia merasa Tuhan di mana? Oh Tuhan udah tinggalin saya, Tuhan udah nggak peduli. Ya, seringkali orang tuh banyak yang seperti itu, sikapnya tuh seperti itu, bersikap cengeng seperti itu. Tapi mari yuk kita sadari, Tuhan itu nggak pernah meninggalkan kita. Karena itu adalah janji Tuhan. Tuhan akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Ini kan satu janji Tuhan loh buat anak-anaknya. Jadi kita harus percaya akan hal itu. Di samping itu, kuasa Tuhan itu
sebenarnya di atas segala masalah yang lagi kita hadapi. Nah ini yang harus kita terus bangun di dalam diri kita, di dalam pikiran kita. Masalah seberat apapun, Tuhan itu punya kuasa yang jauh melebihi masalah-masalah kita. Ini adalah bukti, ya. Hebatnya lagi kan kalau dari apa yang saya baca ini kan memberikan satu gambaran kenapa tiang awan berjalan di depan, berjalan terus di depan, terus memberikan satu perlindungan, atau tiang api. Kalau saya bayangkan tentang tiang api berjalan di depan, ini kan sebenarnya sesuatu hal yang dapat pelajaran baru. Kenapa Tuhan sampai memberikan yang namanya tiang awan, tiang api berjalan di depan? Itu menunjukkan sebenarnya Musa udah mengatakan hal tersebut di Keluaran 14 ayat yang ke-14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Wow, ini satu hal yang luar biasa sekali. Nah, masalahnya kan seringkali Tuhan yang disuruh di belakang. Tuhan biarin aja lah aku yang di depan. Merasa kita tuh kuat, merasa kita itu mampu, merasa kita itu lebih hebat. Salah. Di sini kan Tuhan akan berperang untuk kamu. Itu satu bukti ketika Tuhan menyertai, Tuhan berjalan di depan, artinya Tuhan itu lagi mau berperang. Tuhan akan berperang buat siapa? Buat kita loh. Itu pembelaan yang luar biasa sekali. Makanya kan tadi Daniel mengalami hal-hal yang gak enak, Sadrak Mesakh Abednego, mereka tidak takut. Nah, saya baca kembali di The Amplified Bible ya. Ini luar biasa. Di sini dikatakan the Lord will fight for you while you only need to keep silent and remain calm. Jadi di sini bagaimana dikatakan Tuhan itu akan berperang buat kamu. Yang dibutuhkan adalah ketika kamu itu ya diam aja, ya, tetap diam dan tetap tenang. Nah, diam di sini tuh bukan berarti ya udah biarinin aja lah, ya. Kita nggak usah melakukan sesuatu, ya, masa bodoh, nggak yang seperti itu. Maksud diam di sini adalah kita tetap memperhatikan, ya, lewat pandangan kita, lewat mata kita, tetap memperhatikan. Jadi kita diajar untuk tetap punya satu kepekaan. Apa sih yang hari-hari lagi terjadi? Oh, kan kalau kita seringkali lewat doa syafaat kita diingatkan tentang Papua yang hari-hari terjadi. Artinya kan kita sedang mengarahkan mata kita terhadap apa yang terjadi di bangsa kita, ya. Lewat mungkin vaksin, lewat penyakit ya pandemik hari-hari ini, itu kan salah satu yang menjadi pandangan kita untuk senantiasa memperhatikan, ya, keadaan atau mungkin lingkungan di mana kita berada. Itu kan sebetulnya menjadi satu tugas buat kita untuk diam. Itu bukan ya udahlah biarinin aja, bukan tugas saya, enggak. Tapi tetap kita itu diajar untuk memperhatikan, to watch, ya. Memperhatikan seperti kita lagi mau menonton sesuatu. Nah, kita kan kadang suka memperhatikan, ya, segala sesuatunya. Dan yang kedua adalah tetap tenang. Nah, inilah yang sangat luar biasa, tetap tenang. Ketika saya bayangkan sosok dari seorang Musa ketika bangsa ini ada dalam sebuah kondisi takut karena dikejar, saya membayangkan ini kan diperkirakan waktu itu orang yang keluar dari Mesir ini sekitar 2 juta orang, ya. Jadi kalau Bapak Ibu baca di Keluaran 12 ayat yang ke-37, 38, Bilangan 1 ayat 46, 47, itu kan menunjukkan orang-orang muda, ya. Itu aja udah 603.000 sekian. Belum termasuk anak-anak, belum termasuk perempuan, belum juga termasuk bangsa-bangsa lain. Di situ ada tertulis di situ. Jadi bisa dibayangkan ketika ada dalam satu ketakutan seperti itu, yang luar biasanya adalah apa? Seorang Musa ini dia nggak menjadi panik, nggak wah menjadi gimana ya? Rasanya bingung gitu, enggak. Tapi dia tetap tenang. Kemudian dia diam sejenak, sampai kemudian Tuhan berbicara, angkat tongkat. Nah, saya membayangkan begini, waktu tiba-tiba tongkat diangkat, tangan kanan diarahkan ke laut, itu kan pasti, wah, tiba-tiba kan terjadi sesuatu yang spektakuler.
laut terbelah, dan kemudian orang-orang mulai berjalan. Berapa lama? Ya, saya membayangkannya gitu, berapa lama ya Musa mengangkat tangan seperti itu. Saya membandingkannya dengan waktu bangsa Israel berperang melawan Amalek. Itu kan tangan Musa diangkat, tapi harus ditopang oleh Harun dan Hur. Jadi waktu saya membayangkan, wah tangan Musa diangkat, pegang tongkat, kemudian tangannya diarahkan ke laut. 2 juta orang bukanlah sebuah waktu yang pendek. 1 jam kah? 2 jam kah? Ya, kita nggak tahu. Tapi saya membayangkan begini, waktu kita berserah sama Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu bersama dengan kita, kekuatan yang luar biasa itu Tuhan limpahkan kepada kita. Ya. Sekarang kita aja, saya aja, kalau saya angkat tangan 5 menit begini aja, ini udah kerasa pegel, gitu. Ya, kerasa pegel. Tapi ini hal yang lebih 2 juta, 100.000 penonton aja di stadion utama Senayan dalam sebuah pertandingan sepak bola, itu aja pintu gerbang aja ada begitu banyak. Ini lewat laut yang entah berapa lebarnya, tiba-tiba Tuhan kasih satu hal yang spektakuler seperti itu. Orang-orang jalan, itu belum termasuk kambing, domba dan sebagainya, gerobak-gerobak, mungkin segala perbekalan. Ya. Artinya kan butuh waktu yang tidak sebentar melewati laut Teberau itu. Artinya kan ini kita bisa lihat sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang dahsyat. Jadi dari sini saya dapat seberapa kecil kekuatan kita, seberapa kecil kemampuan kita, seberapa kecil yang kita punya. Kalau kita benar-benar menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan, Tuhan tuh akan limpahkan kekuatan yang luar biasa. Supaya apa? Supaya kita benar-benar bisa mengalami sesuatu yang luar biasa sekali. Makanya di sini 2 hal inilah yang sebenarnya memberkati saya, ya. Lewat apa yang terjadi mungkin hari-hari ini, kita semua pasti mengalami yang namanya kesulitan-kesulitan, ada rasa khawatir pun ada. Tapi lewat beberapa pesan minggu-minggu lalu, kita diingatkan jangan sampai ketakutan atau kekhawatiran itu menguasai lebih dari yang seharusnya, ya. Tetapi di sini kita diajarkan bahwa lewat pandangan mata kita, lewat apapun yang terjadi, yang pertama, jangan takut, berdiri tetap dalam tuntunan Tuhan, di mana ada 3 sikap yang harus kita bangun. Ya. Kita harus punya ketegasan, kita harus punya keyakinan, percaya, dan kita tidak goyah. Yang kedua, apapun yang terjadi, percaya bahwa Tuhan itu selalu bersama dengan kita, dan kuasanya itu ya pasti di atas segala masalah kita. Jadi jangan sampai kita takut, jangan sampai kita kehilangan fokus. Tuhan Yesus memberkati.